Hanya saja kemarin dia bilang, kok sekarang setelah Koruben dia dibilang mencuri resep gitu misalnya, kok sekarang saya yang mau dilaporkan, cuma ngomong begitu ke saya. Kalau misalnya terkait dengan masalah akan melaporkan klien kami Jordi, itu kan hak setiap orang kan, siapapun orang boleh saja kalau merasa dia dirugikan dan kemudian dia melakukan upaya hukum baik melalui gugatan dan laporan, kan itu sah-sah saja. Nah, cuma sekarang kan tinggal kita lihat apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Jordi sehingga dia patut untuk dilaporkan kepada pihak kepolisian, ya. Itu yang harus kita cermati. Kalau mengenai masalah pernyataan Jordi, yang saya ingat pada waktu preskon sih, dia hanya mengatakan ingin mengklarifikasi bahwa tidak betul kalau dia dibilang menolak 3 kali untuk hadir dalam undangan pembicaraan damai. Dan dia justru mengatakan tadi pun saya masih ketemu. Jadi itu kan sebagai satu sanggahan bahwa kalau memang ada informasi bahwa dia menolak, tidak betul dia menolak. Yang saya lihat seperti itu. Dia tidak bilang juga siapa yang menyatakan dan yang menuduh ada penolakan itu. Nah, tapi itu pun kan kembali kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pernyataan itu, ya dia memang punya hak untuk melakukan upaya hukum apapun. Kalau kita merasa tidak melakukan sesuatu yang salah, kan seharusnya kan tidak perlu khawatir. Jordi juga mungkin merasa ya tidak khawatir, karena memang yang dia maksud itu adalah ingin mengklarifikasi. Kalau memang ada berita-berita, ada rumors-rumors, ada omongan bahwa dia menolak, dia ingin mengatakan dia nggak pernah menolak untuk itu kan, hanya klarifikasi. Bang, terakhir kondisi Ruben dan Jordi saat ini gimana Bang dengan polemik ini? Tentu sangat melelahkan ya, karena ada polemik seperti ini. Kita baru mengalami suatu masalah nasional COVID-19 yang berdampak kepada ekonomi dunia, ekonomi Indonesia, termasuk bisnis kita yang ada di Indonesia. Yang kena impact langsung itu pasti tentu restoran-restoran dan juga rumah makan ya. Ini juga sebenarnya sudah menjadi suatu persoalan. Tiba-tiba ada masalah ini yang lagi rame diberitakan di mass media. Tentu itu juga akan menambah beban pikiran ya. Itu tentu pasti akan melelahkan. Bang, Bang, tadi apakah Jordi sudah tahu Bang kalau akan dilaporkan oleh? Saya tidak tahu apakah Jordi sudah tahu apa belum tahu, karena Jordi belum ada bicara apapun terkait dengan masalah itu ke saya. Hanya saja kemarin dia bilang, kok sekarang setelah Koruben dia dibilang mencuri resep gitu misalnya, kok sekarang saya yang mau dilaporkan, cuma ngomong begitu ke saya. Tapi kan saya kan nggak punya waktu yang cukup juga untuk melihat semua pemberitaan, karena saya juga ada pekerjaan lain kan gitu yang harus saya kerjakan. Bang, tapi sejauh ini Ruben sempat curhat nggak sih kalau menjalani permasalahan ini sampai mungkin ya stres lah, memikirkan? Oh pasti. Yang seperti yang tadi saya katakan itu, menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak langsung kepada bisnisnya saja, itu sudah merupakan suatu pikiran yang berat. Kan kita sama-sama tahu, kemarin Jordi juga bilang kan, sampai ada pengurangan karyawan. 2.500. Ya, 2.500 ya kata Jordi ya. Nah, jadi ini aja kan sudah merupakan suatu beban. Bagaimana supaya perahu ini, kapal ini bisa tetap berjalan dengan baik, orang-orang yang ada di dalamnya juga bisa berjalan dengan baik. Nah, tiba-tiba naik berita yang seperti itu, tentu ini akan membuat pikirannya dia jadi tambah berat gitu loh. Apalagi untuk mengklarifikasi dan meyakinkan mitra-mitra bahwa sebenarnya kita bukan tidak punya dasar legalitas ketika melakukan usaha itu dengan menggunakan merek itu, gitu loh. Oh, ya. Terakhir dari saya, hubungan PT Makan Sampai Kenyang sama PT Ayam Geprek Bensu itu seperti apa sih, Bang? Nggak ada hubungan. Karena kan awalnya kan mereka memang ingin bekerja sama. Ketika mereka ingin bekerja sama, mereka sepakat PT yang akan mereka gunakan itu adalah PT Makan Sampai Kenyang. Brandnya adalah Ayam Geprek Bensu. Kan begitu ya. Dari mana Ayam Geprek Bensu itu kita sudah sama-sama lihat dari chatnya. Jadi nggak perlu saya jawab lagi ya. Hanya saja ini kerjasama yang diawali dengan perjanjian kerjasama ini tidak bisa diteruskan sampai berdirinya sebuah PT. Mereka sudah kemudian memilih untuk menempuh jalan masing-masing. Ketika sudah menempuh jalan masing-masing itulah lahir Geprek Bensu di bawah PT Onsu Pangan Perkasa itu, dan juga PT Ayam Geprek Beni Sujono.
Nah, cuma kalau memang misalnya kita bicara tanggal, main-main tanggal, akta pendirian daripada PT AIM Gabriel Sujono itu kan di Maret ya, di Maret 2017 ya. Sementara mereka bekerja sama dan membuat perjanjian kerjasama ini dengan akan menggunakan brand AIM Gabriel Bensu kan baru di Juli. Itu yang kemarin Jordi ngomong. Apakah mereka sudah punya PT ini dulu, diam-diam kemudian membuat kerjasama lagi supaya ada muncul AIM Gabriel Bensunya tadi itu, atau seperti apa? Jordi nggak bisa jelaskan. Tapi yang Jordi tahu, kerjasama mereka itu harusnya diawali dari perjanjian kerjasama ini.